Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini saya berharap ya, semuanya mencerna dengan baik-baik apa yang saya sampaikan ini ya. Sebab kalau tidak akan menimbulkan salah paham. Begitu. Bacalah Alkitab dengan benar ya. Minta pimpinan Roh Kudus yang adalah Yesus itu untuk membuka pikiran ya, sehingga Bapak Ibu dan saudara sekalian mengerti kitab suci ya. Saya memberikan tema Immanuel tidak relevan lagi saat ini. Nah, kan belum apa-apa sudah mulai bingung kan? Tidak apa-apa. Nah, kebingungan itu adalah sebuah proses ya. Kiranya Bapak Ibu dapat mengerti ya. Matius 1 ayat 23. Demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, perhatikan ya, mengandung, melahirkan anak laki-laki ya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel ya, yang berarti Allah menyertai kita ya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 juga dikatakan ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kembali ya. Jadi yang lahir ya, Allah ya, dibentuk ya jadi manusia ya, lahir lewat Maria, perempuan itu ya. Nah, inilah yang dikatakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, menyertai dalam apa? Fisik, begitu ya. Jadi ini bukan roh ya, ini fisik ya, berbicara mengenai fisik ya. Nah, jadi ya, sebutan Immanuel itu ya, ketika Allah yang roh itu menjadi fisik manusia ya, yang bernama Yesus ya, maka disebut juga Allah menyertai kita. Itu penjelasannya ya. Yang pertama ya. Yang kedua, harus disadari bahwa Allah yang roh sangat bisa menyertai kita. Bisa. Tanpa harus roh itu menjadi manusia. Dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kan? Allah bisa. Ya, tidak perlu jadi manusia. Ya. Dia dengan roh, dia bisa memimpin kita. Ya, juga dalam Wahyu 1 ayat 10 ya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bisa. Amin. Itu yang kedua ya.
Nah, yang ketiga, Allah yang roh itu harus menjadi manusia. Kenapa? Karena untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, yaitu karya keselamatan. Nah, jelas sekarang sini ya, bahwa Allah yang roh itu harus menjadi fisik, harus menjadi manusia, harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menjalankan karya keselamatannya. Ya, menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Yang keempat, ya, ketika Yesus fisik naik ke surga kembali ya, sebagai roh, ya, maka sudah tidak relevan lagi sebutan Immanuel itu. Karena kan Immanuel itu Allah yang menyertai kita ya dalam wujud fisik. Yesus yang dilahirkan oleh Maria, itulah Immanuel. Nah, setelah dia mati ya, setelah dia menyelesaikan karya keselamatannya, dia mati ya, lalu dia bangkit kembali ke surga. Nah, Immanuel itu, sebutan itu sudah tidak relevan lagi. Amin. Mengerti sampai sini kan? Nah, yang kelima ya, ini faktanya sebutan Immanuel itu tidak relevan lagi ya, sebab tidak pernah lagi disebut-sebut di surga. Amin. Itu yang kelima. Jadi saya rangkum ya, bahwa Immanuel itu adalah sebutan ya pada saat Allah yang adalah roh ya itu menjadi manusia, dibentuk menjadi manusia. Itulah yang dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, menyertai dalam fisik Yesus. Itu bukan berarti bahwa Allah tidak bisa menyertai kita dalam bentuk roh, tidak. Tapi ini Allah menyertai kita dalam fisik ya, fisiknya Yesus itu ya. Itu yang dikatakan Immanuel. Nah, Immanuel ini ya, Allah menyertai kita ya dalam bentuk fisik ini ya, itu sudah tidak diperlukan lagi ya, pada saat yang fisik itu ya mati ya di kayu salib dan kembali menjadi roh. Jelas kan? Juga bukan berarti bahwa Allah hanya bisa menyertai kita dalam bentuk fisik yang disebut Immanuel, tidak. Seperti yang tadi sudah saya bacakan dalam Galatia 5 ayat 25, dalam Wahyu 1 ayat 10, dalam roh Allah tetap bisa menyertai kita. Tetapi penekanannya di sini, Immanuel, Allah menyertai kita itu dalam bentuk fisik. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti ya, sampai sini ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, tapi sebentar ya. Kenapa Allah menyertai kita dalam bentuk fisik? Ya, pada saat itu ya, pada saat Allah dibentuk jadi manusia, lahir dari Maria. Kenapa? Itu untuk menyelesaikan misi karya keselamatan, mati di kayu salib. Gitu. Setelah karya keselamatan itu selesai ya sudah, dia kembali menjadi roh. Nah, sebab itu Immanuel ya, Allah menyertai kita dalam bentuk fisik itu selesai. Amin. Nah itu yang dimaksud. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus membuka pikiran ya, terus memotivasi Bapak Ibu dalam membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.